Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang judulnya syirik zaman now ya. Saya selalu mengingatkan sebelum kita membahas tentang masalah kalimat zaman now ya, kita dilarang untuk mencela zaman ya, karena zaman bukan sesuatu yang harus dicela. Yang dicela adalah penghuni zaman tersebut ya. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang mencela zaman ya, seperti mengatakan zaman edan atau zaman ya, dia menghina zaman. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Sungguhnya anak-anak Adam menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela zaman, mencela waktu, padahal aku adalah waktu dan aku yang membolak-balikan waktu. Jadi yang tercela bukan zamannya. Zaman adalah waktu tempat bergulirnya berbagai macam kejadian yang dilakukan oleh manusia penghuni zaman itu sendiri. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, naibuz zamana wal aibu fina wa ma liz zamani aibun siwana. Sungguhnya kita mencela zaman, padahal aib pada diri kita, bukan pada zaman. Tidak ada aib pada zaman kecuali kita sendiri. Oleh karenanya tatkala seorang mengucapkan zaman now, jangan dia mencela zaman, tapi maksudnya menjelaskan zaman sekarang ya, zaman sekarang. Topik kita adalah tentang syirik zaman sekarang, syirik zaman now ya. Sungguhnya kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena barang siapa yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan, maka dia orang yang sangat beruntung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu dengan aku ya, dengan membawa dosa sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan bertemu dengan engkau dengan membawa ampunan sebesar bumi ini pula. Bayangkan seorang bertemu dengan Allah dengan bawa dosa sebesar bumi. Ini sangat berat. Jangankan sebesar bumi, sebesar gunung. Sepulau Makassar, besar sekali. Apalagi sebesar bumi. Dosanya sangat banyak. Tidak mampu untuk dia pikul dosa tersebut. Tapi kata Allah, seandainya kau bertemu denganku dengan dosa sebanyak itu, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan mendatangkan ampunan juga sebesar bumi pula. Ini adalah janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Demikian juga ya, orang yang paling meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhasil meraih syafaat Nabi adalah orang yang paling ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat kelak? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtaba'tu da'wati. Aku menyembunyikan, aku simpan doaku ya, sampai pada hari kiamat kelak. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Wa hiya nailatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku ini akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang semakin bersih dari kesyirikan, semakin jauh dari kesyirikan, dia semakin mudah untuk meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di antara keutamaan yang sangat indah bagi orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab.
Waktu Rasulullah SAW sebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa mereka itu yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka Nabi SAW bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur. Apa tatoyur? Itu mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan hewan tertentu, ya. Yang orang sering bilang pamali kalau di kampung kita, ya. Ya. Enggak tahu di Makassar bilang pamali juga sama. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, orang yang membersihkan hatinya dari segala kesyirikan, dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini karunia yang sangat luar biasa. Makanya kita harus saling mengingatkan tentang model-model kesyirikan yang tersebar di masyarakat untuk kita jauhi, ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya kesyirikan zaman dahulu sama zaman sekarang sama saja, tidak ada bedanya, ya. Ya. Hanya terkadang muncul dalam pakaian yang baru, dalam bentuk yang baru, tetapi hakikatnya sama saja. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesyirikan zaman sekarang, ya, maka tidak ada bedanya dengan kesyirikan yang telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita hanya sekedar mengingatkan kembali, ya. Dan kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar. Nabi SAW pernah berkata, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang besar atau dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Ya, kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua adalah berurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qaul zur, perkataan dusta, atau syahadatuz zur, persaksian dusta. Nabi menjelaskan dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, ya. Daripada membunuh, daripada berzina, daripada merampok, daripada riba. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain, merampok, membunuh, berzina, riba, itu semua dosa-dosa berkaitan dengan makhluk yang lain. Berkaitan dengan sesama makhluk. Tetapi syirik dia berkaitan dengan hak Allah yang paling istimewa, yaitu Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal dalam kondisi berbuat kesyirikan, makin orang yang paling merugi. Dan syirik, ya, terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, ya. Syirik besar dan syirik kecil. Tatkala para ulama mengklasifikasikan syirik menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, bukan berarti syirik kecil dosa kecil, tidak, ya, jangan disalahpahami. Jangan disangka syirik besar dosanya besar, syirik kecil dosanya kecil, tidak. Tetapi tatkala dibagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil, maksudnya apa? Maksudnya syirik besar ini mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai pada derajat mengeluarkan orang dari Islam, tetapi tetap dosa besar. Seperti para ulama juga membagi kufur besar, kufur kecil. Bukan berarti kufur kecil itu dosa kecil, tidak. Dia juga dosa besar. Namun belum sampai pada derajat mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, syirik besar, contoh, ya, secara sederhana seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya percaya kepada perkataan dukun, ya. Contohnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah banyak di tanah air kita. Contoh, ya, meminta kepada selain Allah. Betapa banyak orang datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali, ya Sunan fulan, wahai wali fulan, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, ya, mudahkanlah anak bagiku, ya.
Sementara yang dalam kuburan dulu waktu masih hidup juga mandul ya. Orang terkadang saya heran ya, logika mereka kemana? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal terputus amalannya, dia sudah tidak bisa apa-apa. Makanya dia tidak bisa lagi salat, kita yang salatkan. Dia tidak bisa lagi berdoa, kita yang doakan. Dia tidak bisa lagi mandi, kita yang mandikan. Iya, kalau dia bisa mandi sendiri, ngapain kita mandikan? Pegang-pegang lagi badannya. Dia marah kalau saya bisa mandi sendiri, kok mandikan saya. Ya. Kemudian dia tidak bisa lagi pakai baju, kita yang kafankan. Dia tidak bisa lagi masuk ke rumahnya, kita yang angkatkan sampai masuk ke dalam liang lahat. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang doakan, kita yang masuk kafan, terus kita minta sama dia. Ya, otak kita kemana? Ente yang mandikan saya, ente bahlul katanya. Ya, coba. Di mana ya? Sementara orang banyak meminta-minta kepada mayat. Dalam doa mereka, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolonglah aku. Abdul Qadir Jailani mati di mana? Meninggal dia wali, dia ulama. Tapi dia meninggal di sana, di Arab sana. Kemudian ente di Makassar berteriak, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ente di mana? Abdul Qadir Jailani di mana ya? Ini kesyirikan, syirik akbar, bahaya. Minta kepada selain Allah. Orang berbondong-bondong, ya, semangat pergi ke kuburan, lebih semangat daripada pergi ke masjid. Kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai ada kawan-kawan yang tinggal di daerah kuburan-kuburan dikeramatkan seperti itu cerita. Ya. Ustaz, sampai ada ibu datang kepada saya. Benar katanya kalau minta ke kuburan tersebut dikabulkan. Subhanallah. Ya. Jadi orang semangat minta kepada penghuni kubur, dan ini syirik, ya, sangat berbahaya. Ya. Ini syirik besar, dan banyak dari saudara-saudara kita yang terjerumus dalam hal ini, meminta kepada penghuni kubur. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Doa itu ibadah yang sangat agung. Kata Nabi, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, inti daripada ibadah. Kenapa dalam doa tampak kehinaan kita? Kita angkat tangan, berdoa, menangis, tunduk kepada Allah. Ini Allah sangat suka hambanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketundukan, kehinaan ini kita berikan kepada makhluk, inilah dosa syirik paling besar. Kita enggak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Bapak sekalian, boleh enggak kita berdoa kepada malaikat? Boleh atau tidak? Tidak. Dalam Islam kita yakin ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat pengatur hujan, ada. Allah tugaskan malaikat-malaikat tersebut jaga gunung, malaikat pengatur hujan, malaikat yang menumbuhkan tumbuhan, malaikat mencabut nyawa. Boleh enggak kalau musim kemarau kita berdoa, wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Syirik itu enggak boleh. Padahal malaikat tersebut benar-benar ngatur hujan. Tapi dia tidak bisa ngatur hujan kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka kalau minta hujan kepada siapa? Pada Allah. Enggak boleh kepada malaikatnya. Contoh, ada malaikat pencabut nyawa. Boleh enggak kita bilang, wahai malaikat, berikan saya panjang umur, jangan kau datang sekarang. Ya, nantilah. Saya masih belum kawin lagi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau minta panjang umur kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada malaikat pencabut nyawa. Ini malaikat benar-benar ngatur, enggak boleh kita minta sama dia. Kemudian mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa kita minta sama mayat. Otaknya di mana orang-orang itu? Kasihan. Ya. Dan terlebih lagi menyedihkan, ada kuburan-kuburan yang tidak ada isinya. Orang datang ke situ. Contoh kuburan Mbah Priuk. Ya, saya kemarin ngisi di pelabuhan di Priuk sana. Sampai MUI, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, mengeluarkan buku khusus bahwasanya dalam kuburan Mbah Priuk tersebut sudah tidak ada Mbah Priuk. Tapi sampai sekarang orang keramatkan, sampai hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara membela kuburan yang tidak ada isinya. Orang Indonesia kalau kita mau cari uang mudah. Anda taruh di pinggir jalan ada pelang 200 meter kuburan mbah-mbah ini ya. Tempat berkah. Itu udah ente bikin kuburan mainan, orang pasti ramai ke situ ya. Ya, kasih bunga-bunga sih. Nah, karena sebagian orang seperti itu, kasihan. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan mereka, jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi minta-minta kepada mayat, minta-minta kepada arwah, kepada ruh-ruh, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada malaikat. Ini semua kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah
saat Anda menghinakan diri Anda, mengangkat kedua tangan, menangis, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tatkala di masjid tidak bisa menangis, waktu minta-minta ke kuburan menangis. Ini bagaimana? Salah, ya. Ya, makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid hanyalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana. Contoh kesyirikan juga yang masih tersebar zaman sekarang. Contohnya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Allah dan nyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menyembelih kepada selain Allah merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menyembelih untuk selain Allah. Bangun rumah, cari dulu ayam hitam 3 ekor. Kemudian dipotong, kemudian darahnya tumpahkan ke tanah. Ini syirik, nggak boleh. Syirik. Acara tahunan, acara labuhan kata mereka. Untuk menenangkan Nyi Roro Kidul, sesembahan Nyi Roro Kidul. Maka cari kerbau, disembelih, kepalanya ditenggelamkan di pantai selatan. Ini syirik. Nyembelih untuk apa? Untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, jin perempuan ya. Sampai ketakutan luar biasa kalau tidak dikasih kerbau, nanti jinnya ngamuk, nanti banyak makan korban di lautan dan macam-macam. Ya, ini dosa besar, syirik. Yang mengatur laut bukan Nyi Roro Kidul, yang mengatur laut Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul. Sehingga kalau mereka tidak menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, mereka merasa bahaya, kekhawatiran, kualat dan macam-macamnya. Tatkala tiba waktu hari kurban, tidak nyembelih kambing buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul tidak boleh lewat, harus ada yang disembelih buat Nyi Roro Kidul. Ini syirik. Ustaz, tapi ini merupakan tradisi. Ini tradisi kesyirikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Kalau tradisi syirik harus ditinggalkan. Nggak boleh. Ada orang bangun jembatan, ya, harus potong kambing. Berapa ekor supaya jembatannya tidak rubuh. Ya kalau dikorupsi tetap saja rubuh. Dan saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum kita membuat proyek di gunung, di hutan, orang-orang minta ada acara penyerahan terhadap arwah. Kalau orang-orang kafir terkadang minta harus potong babi untuk disembahkan kepada ruh. Boleh enggak? Saya bilang enggak boleh, haram. Kasih mereka duit, tapi jangan ikut acara mereka, potong babi untuk apa? Arwah. Potong kerbau untuk ruh. Ini syirik. Ini banyak proyek-proyek seperti itu. Proyek di Papua, di mana? Sering saya ditanya, beberapa kali ditanya, bagaimana? Saya bilang syirik, tidak boleh. Anda tidak boleh ikut kemauan mereka. Ini kesyirikan. Ustaz, nanti kalau tidak dipotong, nanti gunungnya jatuh dan mati, itu syirik, tidak boleh. Lihat di Arab Saudi saja, lihat betapa banyak gunung yang dibelah. Dari Mekah sampai Madinah 500 kilo, kalau jalan harus belok-belok gunung susah, jalan semakin jauh. Jadi gunung dibelah oleh pemerintah Saudi supaya bisa lewat jalur bis. Ya. Itu gunung begitu banyak dibelah oleh pemerintah Arab Saudi, tidak ada satu telur pun yang dipecahkan, enggak ada. Tidak ada satu ekor ayam pun disembelih. Coba kalau itu gunung di Indonesia, repot. Itu terowongan Mina dibolongin, tidak ada satu telur pun dipecahkan. Masyarakat ditakut-takutin oleh jin. Ya Ustaz, kemarin kita bangun rumah tidak sembelih ayam, akhirnya tukang-tukangnya jatuh. Ya sudah, itu dia lagi jatuh sudah. Banyak orang bangun rumah tidak pakai sembelih ayam, tidak tukang jatuh. Karena seorang ketakutan, akhirnya benar-benar dikerjain sama jin. Apalagi di tanah air kita, jin benar-benar dihormati. Ya. Sembelih buat jin, sedikit-sedikit karena jin, ya. Melewat tempat sesuatu, kenapa kok begitu? Kalau tidak begitu jinnya marah nanti. Takut sama jin. Takut sama jin. Saya pernah naik mobil sama, saya ditemani sama seorang abri, badan gagah, keren, pakai baju dinas ya. Di tengah jalan dia bel-bel, tetet. Ini kenapa ini?
Ada apa Pak? Malam-malam bel-bel. Enggak Ustaz. Ketakutan dia. Ente badan keren-keren begini takut sama jin ya. Bel-bel lagi. Jinnya mau tidur diganggu ya. Jadi aneh-aneh orang. Itu ketundukan terhadap jin. Ini bahaya. Apalagi kondisi kita sangat mendukung ya masyarakat kita. Sedikit-sedikit menyadar. La ilaha illallah. Ngapain saya itu heran? Orang zikir kok pakai bencana buat apa? La ilaha illallah. Jadi banyak khurafat di tanah kita. Dan maklum karena kita dahulu sebelumnya beragama Hindu masyarakat ya. Sehingga masih ada sisa-sisa masalah keyakinan terhadap ruh yang tersisa pada masyarakat kita ya. Maka ini semua khurafat, ini banyak kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat. Manusia di Indonesia semakin takut sama jin didukung dengan acara-acara televisi ya. Acara penampakan dan orang suka nonton. Takut. Baru nonton terus. Akhirnya apa? Habis itu ke kamar mandi gak berani. Ayah temani dong mami. Kemana? Kamar mandi. Takut tuh. Kalau kamar mandi pintunya dibuka sedikit. Kenapa? Ketakutan. Takut sama jin. Jadi benar-benar manusia ini mentalnya dijatuhkan di hadapan para jin. Belum lagi nonton film setan-setan ya. Sendul bolong, si manis jembatan Ancol, kemudian siapa lagi? Jin dan Jun, kemudian banyak. Ya, orang ketakutan. Sendul bolong, siapa lagi? Mak Lampir ya. Semuanya mengerikan. Semuanya mengerikan. Oleh karenanya kalau kita lewat kuburan kita ketakutan. Beda kalau di Arab Saudi karena kuburan semua dikerjakan sesuai dengan sunnah, cuma masukin manusia dalam kemudian ditutup dengan tanah. Tidak ada orang ketakutan lewat kuburan di sana, nggak ada. Orang kalau ke kuburan benar-benar ingat mati. Karena kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW pernah ziarah kubur malam hari, ya. Pernah juga siang hari. Tidak ada rasa ketakutan karena kita disuruh untuk ingat mati. Coba kalau kita ke kuburan di Indonesia, apa bayangan kita? Apalagi pergi sendirian. Waduh. Kau tahu ada asap keluar. Wah, ini ada apa ini? Ketakutan karena kita sejak kecil ditakut-takutin seperti itu. Bahwasanya roh kalau sudah mati bergentayangan keluar. Dalam Islam tidak ada roh kalau sudah meninggal masuk dalam alam barzakh. Tidak ada bergentayangan. Itu biasanya orang Hindu, keyakinan orang Hindu. Orang Islam tidak. Kalau meninggal masuk dalam alam barzakh. Apakah dalam dapat kenikmatan dari Allah atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kondisi membuat orang-orang semakin takut dengan jin. Dan demikian ya di Indonesia kata orang jin-jinnya sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Ya. Kalau jin-jinnya orang kafir keren-keren pakai jas, ya, kemudian ini pakai dasi. Jinnya orang-orang Cina, jin raja-raja. Indonesia miskin-miskin, ya. Pocong nggak punya baju, kemudian rambut belum mandi, kemudian jinnya miskin-miskin sesuai dengan daya khayalnya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya akhirnya masyarakat berlebih-lebihan ketakutan dengan jin, sedikit-sedikit jin, mau potong pohon harus kasih sajen. Dan ini yang diingin oleh jin, ini syirik. Enggak boleh. Akhirnya menyembelih terhadap buat jin. Ini banyak terjadi. Ini syirik akbar, enggak boleh. Baik, berikutnya syirik besar yang tersebar masyarakat, percaya sama dukun. Pergi ke dukun, dukun bilang akan terjadi demikian dia percaya. Nah, ini tidak boleh, ini syirik besar. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu kepada dukun dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Mengerikan. Kalau dia cuma datang-datang saja, tidak membenarkan perkataan dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Nabi, "Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Mengerikan. Nabi sudah ingatkan. Saya tanya sama antum sekalian. Jumlah dukun Indonesia berapa? Ada yang pernah sensus? Berapa jumlah dukun? Banyak. Hampir setiap kampung ada dukun. Hampir setiap kampung ada dukun. Banyak sekali. Padahal itu paling berbahaya. Di antara makna tauhid yang Allah larang dalam Al-Quran adalah dukun.
kuhan, para dukun. Mereka bekerja sama dengan syaitan. Dan banyak masyarakat sudah tahu itu dukun, memang nyari dukun dia. Nyari dukun. Padahal Nabi larang ke dukun. Sekedar datang ke dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi percaya dengan perkataan dukun. Dukun banyak sekali di tanah air kita. Dan mereka omong kosong saja. Dukun-dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dukun-dukun memang sakti, harusnya Indonesia juara dunia, Piala Dunia ya. Tinggal kumpulkan dukun, aku tendang, suruh tiup bolanya masukkan bisa. Tapi dukun tidak bisa. Ya percuma dukunnya jago-jago, main bola kalah terus ya. Ya. Karena sesama setan ada kode etik, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya katakan, di antara bukti masih banyak orang yang suka dengan seperti ini. Contoh seperti kemarin Kanjeng Dimas yang bikin apa? Uang. Ada kan yang percaya dari Makassar? Ada tidak? Ada siapanya. Saya kemarin ngisi pengajian di Peruri, perusahaan percetakan uang di Karawang. Saya bilang, gimana Pak itu Kanjeng Dimas? Iya Ustaz, hampir-hampir perusahaan percetakan uang tutup. Kenapa? Cukup Kanjeng Dimas cetak uang keluar. Kita setengah mati nyetak uang ya. Mereka cetak uang itu mereka bikin uang dulu, terus uang sementara tidak langsung beredar, dicek ada rusak-rusaknya atau tidak. Setelah oke baru mereka cetak besar-besaran. Tidak gampang. Nanti ada bagian khusus uang yang tidak jadi. Ada ikhwan, tugasnya bakar uang Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ada uang yang gak beres-beres, mungkin robek-robek sedikit, dia tugasnya bakar. Ini Kanjeng Dimas tinggal cerak. Itu juga ada yang orang percaya. Ada yang percaya atau tidak? Banyak yang percaya. Oleh karenanya yang percaya sama dukun masih banyak. Ya, maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang sudah kita tahu dia dukun, jauhi. Kalau di Arab Saudi ditegakkan hukum Islam, dukun di sana dipenggal di sana, dukun dibunuh di sana. Nah, sampai saya baca berita 70 lebih dukun dipenggal di sana. Apalagi penyihir. Dalam riwayat hadus sahir darbatun bisayf. Bahwasanya hukuman bagi penyihir disembelih. Kenapa? Karena tukang sihir ini selalu bikin masalah. Nyantet orang, bikin orang susah, bikin orang sakit, bikin orang tokonya nggak laku. Itu tidak. Orang bikin masalah seperti ini. Sampai datang satu orang, waktu itu saya pernah ngisi pengajian Masjid Nabawi, terus ada yang datang, Ustaz, itu benar kata Ustaz. Saya ribut sama keluarga saya, Ustaz. Kenapa? Ada keluarga barangnya hilang. Akhirnya mereka tanya ke dukun, kata dukun tersebut yang mencuri orangnya gemuk berkacamata. Saya gemuk berkacamata, Ustaz. Akhirnya saya dicurigai. Dan benar-benar mereka datang ke rumah, mereka bongkar lemari saya. Ya Allah, si dukun itu kurang ajar kayak gitu. Bikin permusuhan di antara apa? Kerabat. Uangnya enggak ketemu. Tapi permusuhan, pertikaian sudah terjadi. Ya, saya kadang kasihan lihat orang disantet. Bayangkan perutnya besar, tiba-tiba kayak ada jarum dalam badannya. Ada dukun yang kerja seperti itu. Apakah dukun seperti tidak pantas untuk disembelih? Disembelih harus seperti ini kalau dalam Islam. Menyakiti masyarakat, membuat orang ketakutan. Dan banyak orang gara-gara dengki sedikit pergi ke dukun. Dia berribut sama orang, gara-gara dia tidak bisa berkelahi, dia diam-diam langsung lapor dukun. Itu dukun, santet dia dukun. Dia tidak gentleman, tidak jagoan, malah pergi ke dukun suruh santet. Ya. Mengerikan. Nanti lihat ceweknya nggak mau karena mukanya jelek, dia pergi ke dukun. Orangnya nanti, kok dapat cewek cantik? Ada dukunku. Jadi kacau seperti ini, kacau. Ini bikin masalah, dukun itu bikin masalah. Makanya hukumnya harus disembelih. Dan itu dilakukan di Arab Saudi. Saya pernah hadir 2 kali sidang. Saya hadir di persidangan di pengadilan di masjid pengadilan Madinah depan Masjid Nabawi. Yang satu dukun di sidang. Kenapa? Dia bisa masukkan besi di sini, keluar di sini. Itu tukang sihir bukan? Tukang sihir, nggak mungkin kalau manusia biasa bisa masukkan besi dari sini keluar sini. Ya. Jangan bilang itu wali apa? Nah, kalau Nabi SAW dahulu para sahabat kena pedang juga robek-robek kok. Ini kemudian masukkan besi keluar sini, masuk keluar sini ya. Ya, dipanggil, disidang, ya, dan itu akan dihukum oleh mereka. Kayak itu syirik. Gak mungkin dia bisa begitu kecuali pakai syirik. Kalau ada
Sahabat Jundub bin Abdullah bertemu dengan seorang tukang sihir di zamannya. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Sahabat ini buka pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir. Sambung kepalamu kalau bisa. Kepala orang kok bisa sambung, kepalamu kok bisa sambung tidak? Tewaslah orang tersebut. Jadi bahaya. Sementara di negara kita dukun sangat banyak. Bahkan dukun diagungkan, ditakuti oleh masyarakat. Padahal ini sumber kekufuran, sumber kesyirikan dukun-dukun tersebut. Satu lagi ada dukun, saya pernah hadir juga di sidang. Jadi dia di negara lain sering keluar di televisi, orang sering tanya, "Bagaimana gini?" Dia, "Oh, kamu begini-begini, oh begini-begini terus." Selalu dia berfatwa di televisi. Orang-orang tanya. Suatu hari dia datang umrah. Entah dia bukan umrah, dia datang ke Arab Saudi. Maka dijebak sama orang-orang di sana. Di telepon ada masalah begini-begini, kata dia, "Oh ya segini-segini, bawa uang sekian, akan ada begini." Oh, udah ditangkap sama polisi Arab Saudi. Dengan begitu maka akidah umat terjaga. Dengan begitu akidah umat terjaga. Karena kita orang bebas, mau ini mau ngaku sebagai nabi juga banyak. Kemarin ada nabi muncul di Karawang, enggak tahu ada nabi muncul di Makassar atau tidak. Ada Imam Mahdi dari sana, Imam Mahdi dari sini, nabi dari sana, nabi dari sini. Ada orang mengaku sebagai Nabi Isa sudah turun di Indonesia. Saya pernah lihat di YouTube, turun. Siapa? Nabi Isa, rambutnya panjang. Kenapa kok turun? Banyak kesyirikan katanya. Indonesia. Yang ngaku sebagai macam-macam. Ya. Jadi umat harus diingatkan dari hal seperti ini. Ini merupakan syirik-syirik yang tersebar dan sangat berbahaya. Taib. Itu di antara syirik-syirik besar. Ada syirik-syirik kecil yang harus kita jauhi. Saya katakan tadi kita namakan syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil. Dia juga dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Di antara syirik kecil yang merajalela di tanah air kita adalah tatayur. Tatayur itu artinya apa? Mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dengan benda tertentu, dengan angka tertentu, ya. Dan ini tersebar. Bukan cuma di kampung, di kota-kota besar juga. Contoh, meyakini angka 13 angka sial. Itu tatayur. Itu enggak tahu dari mana datangnya. Ya, jadi orang jangan bilang, "Ustaz, enggak usah bicara masalah kesyirikan." Mana ada orang syirik sekarang? Masih banyak orang syirik sekarang. Coba percaya angka 13 angka sial itu dari mana ceritanya? Secara ilmiah enggak masuk akal. Bapak-bapak kalau saya sering pergi ke hotel, enggak ada lantai nomor 13. Lift itu cuma sampai tidak ada nomor 13-nya. Ya. Kenapa? Karena hotelnya cuma sampai 12 tingkat. Jadi kalau angka 12 langsung angka 14, kadang langsung 15, 13 enggak ada. Sama, mereka juga tidak, saya juga lihat banyak lift-lift di Jakarta tidak ada lantai 4. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Terus lantai 5. Ini 3A itu yang 4 itu, tapi mereka tidak mau tulis angka 4, takut sial. Subhanallah. Jadi kalau untuk punya anak, ini anak berapa? Anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya, anak ketiga saya. Takut bilang keempat. Akhir dari mana seperti ini? Apa khurafat? Apa? Kenapa 13 bisa bikin sial? Itu dari mana seperti itu? Gak masuk akal. Dan itu bukan tersebar di Indonesia saja, di mana-mana. Di Amerika, negara-negara canggih, mereka meyakini angka 13 angka sial. Sangat tidak masuk akal. Dan itu syirik dalam Islam. Ya. Apa kalau orang, saya tanya sama antum, boleh nggak seorang punya anak sampai 13? Boleh. Berarti kalau anak ke-13 anak sial, nggak boleh punya anak 13. Terus gimana? Ya sudah, anak ke-12 langsung loncat anak ke-14. Gimana caranya? Ini anak ke-13 mau diapain? Anak sial? Subhanallah, khurafat. Tapi diyakini oleh masyarakat. Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12 ya. Kenapa 13 bikin sial, 14 tidak? Tidak ada bedanya. Tapi orang meyakini akan hal tersebut. Takut sekali rumah nomor 13. Lantai nomor 13. Anda cari naik pesawat. Mana pesawat ada kursi nomor 13? Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loncat 15 atau 14. Tidak ada kursi nomor 13.
Kalau ada pun mungkin orang takut duduk di situ ya. Nggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Ini contoh, namanya tatoyur, meyakini nasib sial berkaitan dengan angka tertentu, angka 4K, angka 13K. Dan sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Di zaman Nabi SAW pernah berkata, la sofar, tidak ada nasib sial di bulan Safar. Nabi juga berkata, wala ham, tidak ada nasib sial berkaitan dengan burung hantu. Jadi keyakinan seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Mereka kalau lihat ada burung hantu datang, mereka yakin ini nasib sial. Sampai sekarang demikian. Kalau ada orang di rumah tahu-tahu ada burung hantu datang, bum, bum, ada apa ini burung hantu datang ini? Tahu-tahu satu lagi, bum, bum, 2 ekor, bahaya. Ada 2 yang akan sakit, ada 2 yang akan meninggal dunia. Padahal burung hantunya lagi bercanda di atas main-main. Ada orang kalau buka toko, begitu dia pertama buka yang beli orang cacat, orang buta. Oh, nasib sial, dia tutup toko hari itu. Bahaya ini. Pembeli pertama matanya buta, bahaya ini rezekiku. Tutup toko hari itu. Nah, ada kisah, saya pernah dengar satu kisah diceritakan ya. Jadi ada seorang raja, dia pas dia keluar dari daerahnya, dia begitu buka pintu gerbangnya, dia lihat orang buta. Aduh, ini orang buta ini bikin sial. Penjarakan orang buta ini, biar saya tidak sial. Akhirnya orang butanya dipenjara. Raja pergi, santai, tidak ada masalah, pulang. Akhirnya dia keluarkan orang buta tadi. Ya, saya tadi keluar, tidak ada masalah. Ya, karena kamu bisa bikin sial, makanya saya penjarakan. Kata orang buta, ente aja yang bikin sial saya. Gara-gara ketemu ente saya di penjara. Dahulu orang-orang takut menikahkan atau melakukan pernikahan di bulan Syawal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal karena dianggap bulan tersebut adalah bulan sial untuk pernikahan. Sekarang di zaman ini masih ada seperti itu. Jadi kalau mau menikah dilihat dulu. Kamu lahir Kliwon, Pahing, Wage, apalagi dihitung. Perempuannya dilihat kapan lahirnya, laki-laki dihitung kapan lahirnya, terus dihitung-hitung pakai rumus tertentu seperti rumus Porkas dan yang lainnya. Akhirnya keluar, oh kamu boleh menikah nanti ya 6 bulan lagi karena sekarang belum bulan-bulan beruntung. Subhanallah. Saya ditanya berapa kali sama orang, Ustaz, saya mau menikah, tahu-tahu ada keluarga bilang harus ditunda. Ini hitung-hitung ini bikin sial ya. Hitung-hitung seperti ini bikin apa? Sial. Orang sudah kebelet ingin menikah harus ditunda. Bikin repot orang hidup dalam kesusahan, hidup dalam khurafat. Saya pernah ketemu dengan seorang pembantu di Saudi. Minta tolong, Ustaz tolong carikan kerjaan buat saya. Saya telepon teman saya orang Saudi, orang Arab. Ini ada pembantu minta cari pekerjaan. Bisa kau tampung tidak? Oh bisa insya Allah. Saya bilang sama Mbak itu, Mbak, besok hari Sabtu, Mbak kerja di teman saya, awal hari kerja. Kata dia, nggak bisa Ustaz, saya kerja hari Sabtu pertama. Kenapa nggak bisa? Ustaz saya melarang, nggak boleh hari Sabtu hari pertama kerja. Ini kayak Yahudi saja. Ini bikin sial, makanya gue jadi membantu terus kayak begitu modelnya. Kenapa mulai hari Sabtu sial? Nggak ada, itu dari mana seperti itu? Ini khurafatnya orang Yahudi. Ini terjadi. Kasihan. Tidak boleh duduk di depan pintu pamali. Kalau bikin pintu jangan dibuka keluar, harus tutup dalam. Karena kalau dibuka keluar nanti rezeki keluar. Ini dari mana seperti itu? Hidup jadi susah. Ya? Khurafat. Oleh karena hati-hati. Yang nama pamali-pamali itu sering itu adalah tatoyur. Hati-hati. Coba saya pengen sebutkan pamali-pamali di sini apa coba? Saya pengen tahu. Hari Selasa kenapa? Tidak boleh bisa hari Selasa. Jadi itu pamali, itu syirik. Ingatkan, itu syirik, tidak boleh. Islam harus bersih daripada itu. Coba pamali yang lain apa? Menikah bulan Muharram tidak boleh. Nah itu syirik, tidak boleh. Hilangkan itu semua. Apalagi? Kenapa? Cicak, tokek. Kenapa cicak? Harus dibunuh. Tokek kenapa? Banyaklah. Di Makassar saya rasa juga banyak pamali-pamali, hati-hati. Itu semua kesyirikan. Kalau kita ingin meninggal bertemu dengan Allah, diampuni dosa-dosa kita, hilangkan semua itu dari hati kita.
Hilangkan. Ustaz, tapi ini sudah dari nenek moyang kami. Itu tradisi yang salah, harus dihilangkan. Tidak semua yang dibawa nenek moyang benar. Banyak yang dibawa nenek moyang benar dan ada juga yang salah. Yang salah dibuang, yang benar dilestarikan. Adapun keyakinan tadi, tidak boleh potong kuku depan rumah. Apa hubungannya? Tidak boleh potong kuku kalau malam. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kesialan? Tidak masuk akal. Oleh karenanya dihindari itu semua. Di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah pakai jimat. Ini banyak juga ya. Kemana-mana pakai jimat. Jimat penglaris, jimat supaya jago, ya. Jimat supaya disukai sama cewek, jimat supaya menang judi, jimat supaya banyak sekali jimat. Ya. Orang kalau keluar rumah pakai jimat, kalau nggak pakai jimat, jimatnya ketinggalan dia pulang. Nabi sudah ajarin kalau keluar rumah tinggal baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah bukan pada jimat. Kalau dia pergi jimatnya ketinggalan, waduh dia balik lagi. Jimatku ketinggalan. Jimat apa? Jimat penglaris. Jimat jaga diri. Ya. Ada orang mau jihad pakai jimat. Kenapa pakai jimat? Supaya tidak mati syahid. Ente mau jihad mati syahid atau saya pakai jimat supaya tidak mati syahid. Jadi apa pakai jimat? Nabi dahulu ya ada orang membaiat sama Nabi, semua Nabi baiat kecuali satu Nabi tidak baiat. Kenapa? Dia pakai jimat. Nabi tidak mau, dia pakai jimat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bertemu dengan satu orang pakai jimat di tangannya. Nabi mengatakan, "Ma hadhihi?" Kata dia, "Minal wahina." Kata Nabi, "Apa ini?" Kata dia, "Ini untuk menolak rasa sakit." Kata Nabi, "Inziha." Putuskan itu jimat. Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abada. Kata Nabi, kalau kau meninggal dalam kondisi jimat ada di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Mengerikan, ini syirik. Ya. Di Makassar banyak jimat atau tidak? Banyak. Terkadang yang jualan kiai jualan jimat. Mengerikan. Tawakalnya kepada jimat. Makanya kata Nabi, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Kata Nabi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dia telah berbuat kesyirikan. Kata Nabi, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Akhirnya hatinya benar-benar pada jimat. Kalau tidak pakai jimat dia tidak pede. Dia tidak tawakal kepada Allah, kepada jimat. Inilah bahaya di situ syirik. Sehingga orang bertawakal kepada benda. Dan jimat berbagai macam modelnya. Ada jimat dipasang di warung. Terkadang foto ulama dijadikan jimat. Ada foto syekh dipasang. Kenapa? Ini biar menolak bala. Biar kalau kebakaran tokoku tidak terbakar. Pasang foto syekh. Subhanallah. Ini namanya foto dijadikan apa? Jimat. Ini tidak boleh. Ya. Maka seorang harus bertakwa kepada Allah, jauhi hal-hal seperti ini. Ya. Ada jimat macam-macam sekarang modelnya. Ada jimat pakai kayu, ada jimat pakai akar, ada jimat pakai benang, ada jimat tulis-tulis macam-macam kecil-kecil, tulis huruf Al-Quran, terus pakai XX, angka-angka, itulah raja. Ya. Ya. Ada tulisan Al-Qurannya, tulisan Arabnya, tapi ada angka-angkanya, ada nomor-nomornya, ada pagar-pagarnya, ada bintang titik pinggir pagar. Ya. Kemudian dilipat dalam kulit. Dipakai, itu jimat namanya, tidak boleh. Bahaya seperti itu. Merusak akidah umat. Merusak akidah umat. Hati-hati. Ya. Ini diantara syirik yang banyak tersebar di tanah air. Maka kita ingatkan para saudara-saudara kita agar menjauhi segala bentuk jimat. Karena barang siapa meninggal pakai jimat, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Kemudian di antara syirik juga kecil yang tersebar adalah, dan ini saya jadikan penutup sebagai pengingat bagi diri kita semua, adalah beramal soleh karena ingin dipuji. Ya, beramal soleh untuk dipuji namanya riya. Ya, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh untuk dipuji. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, yaqumur rajulu
fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan dia salat. Biasanya dia kalau salat rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Karena ada bupati salat di belakangnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Ingin cari muka sama bupati. Saya ingatkan zaman sekarang, zaman now, media sosial banyak kita punya. Seorang macam-macam dia shooting dirinya di depan Masjid Nabawi, ya. Kemudian dia pamer bahwasanya dia sedang umrah, bahwasanya dia sedang ini, bahwasanya dia sedang cium hajar aswad, bahwasanya dia sedang tawaf. Hati-hati, hati-hati. Itu semua bisa dalam rangka mencari pujian. Kapan kita melakukannya karena mencari pujian, maka pahala kita sia-sia. Sudah haji setengah mati, ngantrinya 15 tahun, riya lagi. Ngantri 15 tahun, duit banyak dikeluarkan, sudah jual sawah, jual mobil, ternyata riya. Haji supaya dipanggil sebagai Bu Haji saja. Sia-sia semua haji kita, hilang. Tidak ada manfaatnya. Rugi kita datang jauh-jauh ke tanah suci hanya ingin dipanggil Pak Haji. Hanya ingin dipanggil Bu Haji. Rugi jauh-jauh kita ke tanah suci naik haji, kenapa? Enggak enak sama tetangga. Tetangga bilang apa? Punya uang banyak kok naik haji. Jangan. Kita hajian karena mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sebagian orang lagi iktikaf tulis di status jangan mengganggu, sedang iktikaf. Sudah ente matiin HP, enggak usah tulis begitu. Alhamdulillah meskipun hari begitu panas, Allah kuatkan langkah kakiku menuju masjid. Masya Allah. Ria ingin dipuji. Buang itu semua. Hidup cuma sekali. Amal soleh belum tentu diterima. Segala hal yang bisa membuka diri kita untuk pujian maka kita buang. Biasakan diri kita menyembunyikan amalan. Jangan suka cerita-cerita. Kita kalau sudah beramal soleh, setan datang gelitiki jiwa kita. Ceritain. Supaya apa? Supaya diakui. Saya kemarin toh, alhamdulillah toh, saya sudah umrah 2 kali. Cerita akhirnya. Saya kemarin berbakti sama orang tuaku. Cerita semuanya. Cerita. Waktu nyakiti hati orang tua tidak cerita. Ya. Waktu pelit sama orang tua tidak cerita. Jadi di zaman sekarang ini ya potensi kemungkinan untuk berbuat riya semakin besar. Kalau dulu orang mau riya susah kan, mau taruh di mana? Sekarang tinggal masukkan ke Facebook, tinggal sebar di pencitraan sangat gampang. Jadi sekarang sarana untuk riya semakin mudah. Sungguh menakjubkan, mereka dahulu orang-orang yang soleh zaman dahulu, mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka berusaha sembunyikan amal soleh mereka, takut tidak diterima oleh Allah. Sekarang sebagian orang justru berusaha menampakkan amal solehnya, berusaha. Sering kita lihat di Mekah orang bergaya di depan Ka'bah. Foto dulu ya, sebentar deh. Sambil pura-pura menangis. Sudah, belum itu. Subhanallah. Ini luar biasa doa, angkat 2 tangan kepada Allah, pahala besar. Kalau diangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak diangkat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bergaya baca buku. Foto dulu sebentar. Apalagi masih jomblo, belum kawin dah. Jadi foto keren baru masuk. Wish, ini ikhwan rajin baca buku ya. Masya Allah. Padahal cuma pas di foto saja. Jadi hati-hati ikhwan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah melakukan riya, pamer-pamer ibadah kita beristighfar kepada Allah. Semoga pahala kita dikembalikan oleh Allah. Meskipun kemungkinannya masih dipertanyakan. Tetapi kita latih diri kita mulai sekarang, jauhi segala syirik-syirik. Syirik besar termasuk syirik-syirik kecil. Sehingga kita meninggal dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan. Ya. Yang pernah melakukan syirik-syirik bertobat. Karena di antara keindahan Islam, di antara rahmat Allah, bukan syarat orang masuk surga tidak pernah berbuat syirik. Itu bukan syarat Islam. Tetapi yang penting waktu meninggal bersih dari apa? Kesyirikan. Karena banyak kita melakukan, kita pernah riya. Siapa di antara kita tidak pernah riya? Siapa di antara kita tidak pernah pamer? Kita pasti pernah. Ya. Makanya kita bertobat kepada Allah. Mulai sekarang kita berusaha bersihkan niat kita, jauhkan segala kesyirikan. Kalau di rumah ada jimat-jimat, buang jimat-jimat itu. Ada pamali-pamali, jangan bilang pamali-pamali, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bilang-bilang pamali, itulah pamali. Ya. Tidak boleh. Sehingga kita
jaga istri kita, jaga anak-anak kita, ya, agar mereka semua bersih dari kesyirikan. Baik, demikian saja hadirin hadirat, ya, sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang syirik-syirik yang beredar di masyarakat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita pernah melakukan syirik besar? Namun saat ini saya sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang tercela. Alhamdulillah kita bertobat kepada Allah. Allah Maha menerima taubat. Taubat dosa sebesar apapun, syirik atau yang lainnya, kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah Maha penerima taubat. Lihatlah kisah siapa? Kisah penyihir Fir'aun. Waktu berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu para penyihir, profesi mereka adalah menyihir. Berpuluh-puluh tahun mereka cari duit dengan apa? Menyihir. Dan kita tahu sihir itu syirik. Akhirnya mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka sadar. Mereka sadar tidak sampai 1 hari. Mereka sadar, mereka sujud, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga semuanya. Menutup puluhan tahun kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena kalau orang pernah berbuat syirik, tinggal bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Apa hukumnya menonton paranormal Karma Antv yang lagi booming? Saya nggak pernah nonton, saya nggak tahu ini acara apa ini. Acara apa ini? Acara dukun-dukun. Ada penampakan, ada jin, ada macam-macam. Ngapain nonton kayak gitu? Matikan TV kalau kayak gitu. Dan saya dulu punya kawan bekas produser, sekarang udah ngaji. Dia bilang, Ustaz gitu banyak buat-buatan, main-mainan. Dibuat acara, wah, itu mereka sudah, itu sandiwara. Banyaknya apa sandiwara. Ente dibodoh-bodohin sama mereka. Jadi acara-acara yang di situ ada pengagungan terhadap jin, penampakan, uka-uka, ini macam-macam, enggak usah. Ngapain? Ngabisin waktu. Tunggu lagi nonton jam 12 malam, tungguin. Belum keluar jinnya. Gitu jinnya keluar ketakutan. Itu ngapain bodoh-bodohin diri? Kurang kerjaan. Ini baca Quran, zikir. Akhirnya apa? Timbul rasa takut. Anak-anak kalau nonton sudah ketakutan luar biasa. Sampai besar ketakutan. Ustaz, apakah takut kepada selain Allah termasuk kesyirikan? Takut yang menimbulkan kesyirikan adalah takut yang merupakan kesyirikan adalah takut kepada selain Allah yang di situ meyakini bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita dengan tanpa kita sadari. Contoh kualat, itu contoh takut kesyirikan. Ya, jangan kau lewat situ, nanti kualat misalnya. Jangan kalau kau lewat jangan harus kau ngebel atau kau harus berdeham, kalau tidak kau kualat. Ini takut yang merupakan kesyirikan. Tapi kalau takut sesuatu yang benar-benar bahaya, itu tidak kesyirikan. Contoh, kita lewat jalan situ ada perampok 2, ya kita takut, tidak apa-apa, itu takut yang wajar. Lewat depan situ ada singa lagi nunggu depan, ya sudah jangan lewat situ. Itu namanya takut yang wajar. Ya. Nabi Musa waktu dikejar sama Firaun dia juga ketakutan. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Kata Allah, Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Karena Firaun kumpul sama anak buahnya untuk menangkap Nabi Musa. Karena saya dengar ada orang yang ceramah, tidak boleh takut sama macan, itu syirik. Tidak boleh takut sama singa, itu syirik. Wah, ini susah kalau begini. Kalau begitu yang bertauhid cuma Tarsan ya. Tidak ada yang salafi tauhid kecuali Tarsan ya. Enggak benar ya. Jadi ada hal yang benar-benar kita takut, itu wajar. Tapi kalau ketakutan tadi, kalau kau tidak begitu nanti begini. Itu takut begitu seperti itu syirik. Kau kualat nanti. Kalau kau tidak begini nanti bahaya menimpa keluargamu, itulah syirik. Itulah syirik. Ustaz, sebagian orang meyakini bahwa adanya angin rihul ammar. Apa itu? Katanya siapa yang kena angin tersebut, orang itu kena penyakit. Apa itu angin? Kalau masuk angin ya benar sakit, kena di bawah AC masuk angin. Tapi kalau angin namanya angin rihul ammar, ini angin apa ini? Ustaz, apakah jomblo fisabilillah berpahala? Apa jomblo fisabilillah? Itu namanya bahlul fisabilillah.
Ya, ente Rasulullah suruh nikah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa kalian mampu maka menikahlah. Kalau tidak mampu menikah, ya, atau ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa menikah, ya. Contoh sebagian ulama, mereka sering bersafar, sering berpindah dari satu tempat ke tempat, mereka tidak menikah, khawatir apa? Mendolimi apa? Istrinya. Ada yang seperti itu. Ya kalau ente tidak bersafar kemana-mana, cuma di ujung pandang terus tidak menikah, kasihan ente. Menikah saja. Kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, ana atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ustaz, apakah benar orang yang minta diruqyah tidak akan pernah masuk surga? Tidak benar. Minta ruqyah itu boleh. Minta ruqyah itu apa? Boleh. Selama yang meruqyah bukan dukun, ya. Minta ada ustaz, minta air tolong bacain ustaz, boleh. Yang penting benar-benar ustaz. Jangan kemudian minta air sama dukun, usukannya baca qul huwallahu ahad, was-was, Allahu samad, itu yang bahaya seperti itu. Ustaz minta doa supaya apa? Supaya uang panai turun. Kok kirim proposal sama calon mertua? Jangan minta ke saya. Jadi minta untuk diruqyah tidak mengapa. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan kalau orang minta diruqyah, ya, dia akan keluar dari keutamaan. Keutamaan itu masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau orang minta diruqyah, dia bisa masuk surga, tapi mungkin dihisab terlebih dahulu. Dihisab terlebih dahulu. Bagaimana kalau bayi yang diakikah, dipotong kambing? Itu sunnah Nabi SAW. Jadi ada 9 sembelihan yang dianjurkan dalam syariat. Contoh, Idul Kurban, nyembelih apa? Kambing. Contoh, akikah, nyembelih apa? Kambing. Contoh, tatkala haji juga nyembelih kambing. Orang yang berhaji juga nyembelih kambing. Contoh, tatkala orang haji atau umrah melakukan pelanggaran, juga dianjurkan menyembelih apa? Kambing. Seperti itu, ya. Jadi ini 9 yang merupakan ibadah. Yang tidak boleh tadi nyembelih kambing untuk bangun jembatan, ditujukan kepada jin, ini tidak boleh. Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang percayai mengenai hari baik, hari buruk? Karena dan beliau sangat meyakini hal ini. Nasihati baik-baik. Dalam Islam tidak ada keburukan kecuali maksiat. Kalau Anda bermaksiat baru itu hari sial Anda. Anda bermaksiat itu namanya hari sial. Selama Anda tidak bermaksiat kapanpun dimanapun, maka tidak ada namanya hari buruk, tidak ada namanya bulan yang buruk. Ustaz, bagaimana hukumnya kita membaca kalimat-kalimat kesyirikan namun cuma sekedar membacanya? Maksudnya bagaimana? Hah? Baca zodiak. Kalau baca zodiak ramalan bintang tidak boleh. Salat tidak diterima 40 hari. Saya ulangi. Para ulama sebagian mengatakan orang baca bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Libra, ini tidak boleh. Kalau dia baca zodiak, salatnya tidak diterima 40 hari karena hukumnya seperti kedukun. Itu semua perkataan dukun. Ramalan-ramalan itu perkataan dukun. Barang siapa yang baca, sengaja baca sama seperti dia sengaja ke dukun. Salatnya tidak diterima 40 hari. Kenapa? Karena orang terpengaruh suatu hari. Ada orang baca, saya pengen tahu saja sih. Apa sih bintang Libra? Saya Libra. Oh, saya apa Libra? Hari ini diomelin istri. Uang susah. Saya tidak percaya. Pas sampai di rumah diomelin istri. Benar juga itu kemarin. Akhirnya hatinya mulai goyang. Makanya tidak boleh. Baca itu tidak boleh. Kalau ada majalah itu robek. Hati-hati taruh di ruang tamu. Ada orang baca-baca, ente semua dosanya. Ada majalah isinya zodiak kita taruh di ruang tamu. Ada orang baca itu. Karena orang tertarik baca begitu. Ada orang tertarik baca begiitu. Semua syirik. Ada orang datang, coba lihat tanganmu. Garis-garisnya bagus. Kayaknya kok jadi direktur. Direktur kambing. Direktur apa? Direktur di warungku, saya direktur di warung memang. Orang macam-macam apa ngeramat. Senti omong kosong ini. Jangan percaya kayak gitu.
Bagaimana hukum memakai gelang atau kalung yang dipercaya menjaga kesehatan? Ini dilihat. Kalau ternyata gelang tersebut benar-benar menurut penelitian para dokter benar-benar bermanfaat, bukan perkataan para penjual ya. Jangan percaya sama penjual. Penjual, oh ini gelang ini enggak. Memang menurut ahli benar-benar ada hal yang bermanfaat, maka itu bukan syirik. Tapi kalau para ahli tidak menyatakan demikian, maka tinggalkan. Semua orang juga bilang, oh ini punya pengaruhnya. Semua tukang jimat juga bilang demikian. Tapi kalau ada penelitian memang benar-benar pakar para dokter yang bukan para penjual, ya mengatakan ini baik, maka berarti tidak jadi masalah. Karena secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Karena para penjual itu susah ya. Mereka sering bohong. Mereka sering bohong. Contoh, saya punya kawan, satu orang cerita sama saya, orang Arab. Kata dia, Ustaz, kakak saya itu sangat temperamental, mudah sekali marah. Iya. Pernah satu hari saya sama kakak saya, kita beli durian. Terus kakak saya tanya, ini durian manis kah? Kata penjualnya, oh manis. Coba silakan Pak, manis semuanya. Kata teman saya, kakak saya pun ngetes, dia ambil durian ini. Ternyata tidak manis. Dia bilang semua orang ini tidak manis, kok bilang manis? Dia sudah mulai emosi kan? Coba kau rasa, kata penjualnya, manis sih. Kakak teman saya mulai marah. Akhirnya teman saya bilang, berapa? 50.000 ini. Dia bawa pergi kakaknya, karena kakaknya mulai ngamuk ya. Penjual sudah tahu tidak manis, bilang apa? Manis. Orang penjual itu seperti itu. Kalau penjual gelang, dia bilang, oh gelang ini, jangan dengar dari dia, dengar dari orang lain. Kalau benar secara ilmiah itu benar-benar bermanfaat, maka itu bukan jimat. Tapi kalau hanya katanya, maka itu jimat, tinggalkan. Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih sering mengirim makanan kepada orang sudah meninggal? Ya akhi, banyak orang-orang miskin yang masih hidup, kita kirim makanan. Ngapain kirim makanan sama orang sudah meninggal? Ini kirim apa? Kirim kopi. Kenapa? Bapak saya suka kopi waktu masih hidup. Ini sudah mati, gimana aku kasih kopi? Kasih banyak orang miskin ingin minum kopi. Ya, kasih kopi, kasih pisang goreng sama songkol. Terus taruh di kuburan bapak. Ya, subhanallah. Orang Islam meyakini kalau orang sudah meninggal, ruhnya itu masuk dalam alam barzakh, tidak bergentayangan. Keluar sana keluar sini, cari songkol, tidak ada. Itu enggak benar ya. Sudah sampai sini saja kajian kita ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Semoga Allah membuatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini.